jalan ke Bekasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qurra wa tuqdamil wa shatal barakat qasrul hawatim wa yastaskal gamam cikarini wa ala alihi wasallam bi kulamati wa nafsin bi kulli ma'lumil laka. Amma ba'd. Jamaah, ini luar biasa acaranya. Ini yang tepat memuliakan anak yatim. Anak yatimnya duduk di kursi, ibu walinya duduk di lantai. Jempol acara ini enak, nggak usah pakai kursi, melantai saja. Alhamdulillah. Ini ceramah sampai jam 5. Enggak lah, sampai asar. Betul. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Wali. Salam sama Pak Wali ya. Saya pernah ke kantornya lah. Makasih ya. Aduh, Bu Camat, luar biasa Pak Camatnya dong. Tepuk tangan dulu Pak Camat. Saya banyak terkesan dengan Pak Camat. Saya pernah dijemput di Gambir. Jadi aman sudah. Sekarang udah pindah di sini. Udah berapa lama? 8 bulan. Sebulan lagi melahirkan. Jamaah, ada banyak yang saya mau sampaikan. Makasih banyak, tadi saya dapat juga kacamata. Halal kan kacamatanya saya pakai? Saya ada 3 kacamata baca. 4. Saya nggak tahu di mana semua itu. Bila mau dipakai, nggak ketemu di mana simpannya. Mas Padli, teman saya, beliin aku juga. Sahabat saya juga di Makassar, kasih juga saya. Kemudian saya juga pasang tahun kemarin. Nggak tahu mana semua itu. Akhirnya ketemu di sini kacamatanya. Jamaah, ada banyak yang saya mau sampaikan. Nggak apa-apa lama-lama kan? Nggak apa-apa kan? Yang jelas ini penting. Kenapa penting? Karena bulan yang mau datang adalah bulan apa itu Ramadan? Bulan puasa. Ramadan itu bulan berkah. Saking berkahnya, semua amal ibadah dilipat gandakan sampai 70. Kalau kita hatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali. Jadi jangan diledek kalau orang baca Quran. Apa ini? Baru pegang Quran Ramadan. Nggak apa-apa. Kan kalau hatam Quran kan 70. Bu, ada Dewan Masjid Indonesia. Laporan beliau, masjid terbanyak di Cempaka Putih. Tepuk tangan dong. Wah, ini. Tolong disemarakan masjid-masjid ya. Ya. Dimakmurkan masjid-masjid ya. Katanya Pak Camat paling rajin ke masjid. Tidak lama lagi jadi ustadz. Paling rajin. Ini laporan dari Ketua MUI. Ketua MUI berkata, Ustadz, Pak Camat itu rajin ke masjid. Alhamdulillah. Aku jadi salut. Makasih banyak juga MC-nya. Luar biasa. Saya sudah lama tidak ke kantor KUA. Apalagi istri saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu.
Istri saya itu memang hebat, bangun masjid. Bangun masjid, setiap ada uang yang saya kirim, dia cuma ke masjid. Cuma ke masjid. Emasnya dijual untuk masjid. Hebat itu. Laporan keuangannya bendahara, katanya istrinya Ustaz itu nyumbang sudah 7 miliar. Masjid yang dibangun 5 lantai. 100 hari sebelum meninggal, rekeningnya diserahkan untuk memberangkatkan 40 orang umroh. Itu hebat itu. Jadi emas habis, uang habis, kiriman habis, bagaimana saya bisa nikah? Pintar beliau, pintar. Itu pintar. Dia tahu mau meninggal. Dia semua diserahkan, dibawa ke akhirat. Pak, subuh-subuh saya lihat, ini kayaknya nggak bertahan nih, jam 5 sore meninggal. Kan saya lihat, enggak. Saya kan ada ilmunya. Ada ilmunya kalau orang lihat. Ada tanda-tanda kalau orang meninggal. Atau saya beritahu, jangan ya. Nanti ada yang ada tanda-tandanya. Kalau ada yang kena, pulang aja sekarang. Saya bilang, ini jam 5 sore meninggal. Saya bilang begitu. Tolong kumpul keluarga di rumah sakit, kita salat berjamaah asar. Habis itu saya kasih pengarahan. Gini, almarhum mau berangkat. Perkiraan jam 5 sore menurut saya. Siapa yang pegang rekening istri saya? Kata adik ipar saya Kak, berapa isinya? Sekian. Itu kosongkan itu rekening, sumbangkan semua. Kayaknya beliau mau berangkat dengan tenang. Jangan-jangan itu yang menyebabkan tidak berangkat, kasihan. Dikosongkan, meninggallah istri saya. Jadi, barulah saya sadar kalau ini rumah sakit, mau dibayar, jadi kosongin. Saya bilang, ya Allah, bukannya memudahkan perjalanan istri saya, mempersulit karena utang rumah sakit belum dibayar. Dibawalah mayatnya. Waktu didorong ke ambulans, saya, ya Allah, kepikiran saya itu, ini belum dibayar, mayat mau dikasih keluar. Ya uruskan. Pas diurus, tiba-tiba saya dibisik sama kepala rumah sakit, Ustadz, nol. Apa yang nol? Nol. Apa yang nol? Gratis. Saya langsung, itu yang saya tunggu. Tapi itulah hebatnya sih. Anak saya 4, tapi waktu meninggalkan, kata mertua saya, kan di Makassar, mertua saya, jangan kau ambil cucuku dan bawa ke Jakarta. Enggak apa-apa, ambil aja. Kalau kau ambil, mati saya. Enggak berani saya ambil, nanti mati. Pas awal 1 tahunnya, saya kan bikinkan acara, itu acara takziahnya Bu, Masya Allah, mungkin hanya di situ kejadian. 7 hari takziah Bu, 3.000 yang datang. Tahu acaranya sesudah Isya, jam 10 pagi, jam 12 sudah penuh. Udah tetangga saya jual alam semua. Karena sudah ada jamaah, nggak mau pulang. Ceramahnya 7 malam, yang penceramahnya saya. Saya ceramah 7 malam, saya ceramah. Jadi itu ceramahnya ceramah bersambung. Besok kelanjutannya, karena saya tidak mau lewat jam 10. Jam 10 berhenti, nggak mau. Besok lagi. Acara tidak boleh lewat dari jam 10. Nggak benar itu kalau ada acara taruh kemalaman sampai jam 1. Ngapain? Nanti tidak salah subur. Jemaah, tahu nggak? Tahu nggak? Pas 1 tahunnya, awal 1 tahunnya, saya bikin acara. Karena saya bagi-bagi buku, langsung bikin buku kayak Pak Habibie kan. Karena anak saya masih kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 4. Dia tidak tahu cerita ibunya, dia saya ceritakan. Hari ke-40-nya, semua ceramahku dibukukan jadi buku. Diceritakan. Tahu pas 1 tahunnya Bu, tiba-tiba anak saya meluk saya. Abah kami ikut ke Jakarta.
Saya beritahu mertua saya, coba lihat, bukan saya minta, dia yang mau ikutlah semua ke Jakarta. Sudah 3 tahun sama saya, dan mertua saya belum mati. Aja kalau jamin mati. Enggak, benar. Kemarin tanggal 20 Januari saya bilang juga, waktu hal yang ke-4 tahun. Jemaah, tahu nggak? Pas sampai ke Jakarta, apa yang saya lakukan? 4 anak saya masukkan di kamar. Nonton, saya putarkan film, duduk nonton. Nanti selesai baru saya keluar. Saya masuk, saya keluar, kasih nonton mereka. Tahu film apa yang kasih nonton? Tahu filmnya adalah Ratapan Anak Tiri. Emilia Contessa. Tahu nggak? Selesai Ratapan Anak Tiri 1, saya masuk, nangis semua anak-anak. Kesiannya apa? Iya kan? Udah selesai, udah. Saya putarkan lagi film Ratapan Anak Tiri 2. Saya punya kasetnya. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Kan belum? Bu, Ramadan harus banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan ya. Karena Ramadan. 1, 2, 3 Ramadan. Makasih banyak. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Coba lihat, beliau menghidupkan ekonomi. Dia suruh jualan. Mudah-mudahan dia tahu diri. Sampahnya, betul tidak? Jangan sampai berantakan. Sampahnya dan keuntungannya. Basarnas mana? Basnas. Basarnas. Kecelakaan dong. Basnas. Sini. Tepuk tangan dulu. Saya dukung banget Basnas. Badan ambil zakat ya. Badan ambil zakat itu saya lihat sendiri bantuan-bantuannya. Di sini berapa bantuan? Bercanda. Tahu nggak? Tahu nggak? Zakat itu beda dengan sedekah. Sedekah bisa saja kita bagi, tapi kalau zakat tidak. Zakat itu ada sigah taklifnya, serah terima. Zakat itu tidak boleh dipakai membangun, tak boleh. Harus 8 golongan. Dan yang tahu hukumnya beliau. Tepuk tangan dulu. Saya minta zakat hartanya diserahkan ke Basnas. Oke? Zakatnya dikasih ke Basnas. Jangan bagi sendiri zakat, nggak bagus itu. Dikumpulkan ratusan orang, ribuan orang, kasih antri, mati 3 orang. Kasih. Mau apa? Kalau mau zakat, antarkan, bagi 3 zakatmu.
Misalkan 3 miliar, 1 miliar kasih keluarga yang kurang mampu, 1 miliar kasih karyawanmu yang mendukung tetanggamu, sepertiganya 1 miliarnya kasih Basnas. Itu cara yang terbaik supaya ikhlasnya. Kita tidak tahu sih, yang penting beliau jalankan. Fakir, miskin, amin, bisa bila orang tergantung utang, mu'allaf, iya, budak, sama musafir yang kehabisan apalagi perbekalan. Misalkan ada orang Makassar tinggal di sini. Ini ada orang Makassar. Itu harus dikasih itu. Saya tahu kalau beliau orang Makassar, karena ciri-ciri orang Makassar lebar giginya. Seandainya zakat itu dikelola dengan, artinya semua orang store ke Basnas aman, sejahtera semua. Iya, Harun Ar-Rasyid waktu itu mengelola dengan baik, tidak ada kemiskinan, tidak ada. Basnas kasih untuk biaya, untuk permodalan. Karena zakat itu kalau mau diatur sebaik-baiknya, zakat itu zakat mal ya. Zakat mal itu kalau dikasih ke orang miskin itu dijamin sampai 3 bulan. Dia tidak per 3 bulan sebenarnya. Tadi dikasih kardus kosong. Rumah yatim. Ada isinya, kalau diisi berat. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Kalau rumah yatim, nih rumah yatim. Coba ini kalau rumah yatim berarti memuliakan anak yatim. Tepuk tangan dulu. Anak yatim diajar ya, dididik. Di mana rumah yatim di sini? Di Rawasari Selatan. Ibu-ibu bagusnya ke sana, bawa anaknya ke sana. Bukan disimpan di sana. Tidak bagus. Anak saya terus terang tahu waktu liburan dia minta apa? Abah kami liburan, nginapnya di panti. Lihat orang-orang di sana, bisa nginap. Saya tidak marah. Tahun baru di mana? Di masjid. Dia mintanya tahun baru di masjid. Jadi nginap di masjid. Iya, liburan semester. Kemana liburan? Di rumah yatim, di panti. Dia lihat sana semua, enak. Bisa nggak marah? Enggak apa-apa. Dididik di sana. Jadi tolong ibu-ibu kalau mau anaknya soleh, taat, sayang, bawa ke sana supaya dia lihat. Oh, itu. Supaya ada tingkat kepedulian. Oke? Kalau keras hatimu, bandel anakmu, kata Nabi, bawa ke panti, bawa ke orang yatim, pegang kepalanya, sumbang dia, insya Allah ini hati yang keras hilang. Makasih banyak, Masya Allah. Saya kaget dari rumah yatim menyumbang. Hebat loh, tepuk tangan dulu rumah yatim. Dan saya juga baru tahu ternyata ada Dewan Kota. Sini Pak. Tepuk tangan tuh Dewan Kota. Nah ini masuk surga ini. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Jangan marah. Coba hebatnya beliau. Beliau terpilih dari masyarakat tingkat kelurahan, baru kecamatan, lintas tingkat wali kota. tepuk tangan dulu dong. Programnya apa aja Pak? Karena salah satunya harus menjadi lidahnya pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi yang luar biasa. Perpanjangan lidah. Sekarang apa programnya Pak Wali Kota? Salah satunya tidak banjir khusus di Jakarta Pusat. Yang kedua, agar pendidikan di Jakarta Pusat harus bisa serata dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Jakarta Pusat. Insya Allah yang mau tidak banjir, jangan buang sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Walaupun ada petugas orange lagi jalan, saya lihat di sana.
Itu petugas orange sakit hati. Tahu kenapa? Nggak ada sampah. Jadi dia nganggur. Masih banyak Pak, luar biasa. Tahu nggak, saya datang, beliau jemput saya di sana. Baik banget. Terus beliau minta turun ke bawah mau ketemu masyarakat. Itu antara mau ketemu atau kepanasan. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Kan belum dimulai. Masih banyak nanya, kapan Ustaz menikah? Padahal sudah 4 tahun. Mohon maaf, isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Ya iyalah, saya baru sadar, saya itu tidak pernah marah sama istri saya. Iya, istri saya mengaku. Orang nanya-nanya sama saya, waktu malam sebelum meninggalnya kan mau dioperasi di infus, dia kan tidak mau. Kata orang, kalau kau tidak mau nanti datang Ustaz marah. Dia langsung marah ya. Jangan pernah bilang Ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Wow. Istri memang tidak boleh dimarahi. Saya ditanya, Ustaz kenapa nggak pernah marah sampai? Tidak boleh. Ingat suami. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Mau tahu siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Udah dimarahin, dilaknat lagi. Saya nggak mau istri saya dilaknat. Nggak mau. Saya tidak pernah nyuruh-nyuruh istri saya. Kalau pakaian saya kotor cuci sendiri. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Istri saya kan di Makassar, saya di Jakarta. Ya nggak pernah bertengkar lah. Istri saya di Makassar. Tapi kan saya sini sampai Kamis di Jakarta. Kamis kan syuting Islami Tinta kan live-nya sini sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu kan itu rekaman. Karena setelah live bikin rekaman. Maka Kamis setelah syuting saya sudah berangkat ke Makassar. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad balik lagi ke Jakarta. Begitu terus. Selama 12 tahun. Islami Tinta sudah 12 tahun loh. Gak terasa. Program Islam terlama itu. Iya 12 tahun. Trans TV mau kontrak saya sampai 30 tahun. Umur saya tahun depan sudah 50. Masih ada kontrak 20 tahun. Berarti nanti saya di Trans TV sampai 70. Ya tapi tidak. Ketua MUI umurnya berapa Pak? 72. Coba umurnya 72. Ya satu lah. Udah 72 juga masih mau. 72 loh. Tepuk tangan dulu. Apa itu muda? 72 kayak 71 lah. Berkah jamaah. Oh jamaah. Dan mohon izin saya tidak habis pikir kalau ada laki-laki suami memukul istri. Apalagi mencekik lalu dibanting. Apalagi istrinya ditanduk pakai kepala. Iya, sampai Pena Melinda. Jangan, istri tidak boleh dipukul. Kapan istri dipukul, maka jatuhlah talak itu. Gak boleh istri dipukul. Dan alhamdulillah, anak-anak tetangga juga nggak kaget di Jakarta ini. Itu Ustadz anaknya nggak pernah nangis ya, ketawa terus. Kata yang jagain anak saya, katanya memang
Anaknya Ustaz sih nggak pernah nangis. Iya, mohon maaf kan udah ada ibunya kan, harusnya sedih kan. Anak saya tidak pernah saya pukul. Tangan ini tidak pernah cubit pukul anak. Tidak pernah saya marah sama anak. Anak tidak boleh dimarahi. Tidak boleh anak dimarahi. Kapan anak dimarahi rusak otaknya. Tidak boleh. Tidak boleh anak dipukul. Setuju? Anak tidak boleh dipukul. Kapan anak dipukul? Yang sakit bukan badannya tapi hatinya. Mana anak-anak? Betul tidak? Jangan dipukul anak ya. Apalagi memarahi anak, gigi ketemu gigi. Itu pendek umurnya itu anak. Allah akan ambil itu anak. Boleh. Oh. Bu, jangan ya. Dan alhamdulillah anak saya tidak pernah minta uang, minta jajan. Mau anaknya tidak minta jajan? Mau? 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 Kasihlah sebelum minta. Caranya gimana? Saya 3 tahun saya kasih uang jajan anakku per hari Jumat. Namanya Jumat Berkah. Jadi anakku dulu saya kasih setiap Jumat. Jadi tidak dikasih lagi jajan tiap hari, cuma Jumat itu ada. Jadi dia atur keuangan itu. Kamu atur sendiri karena kamu tidak punya ibu nak. Jadi kamu harus punya uang masing-masing. Jadi tiap Jumat. Sekarang karena dia sudah berhasil aman keuangannya, saya kasih setiap tanggal 1. Jadi enak tiap tanggal 1. Bu, ibu kan tiap hari kasih jajan anak kan? Tidak bulanan kan? Dan di mata salah. Ibu tidur siang, nah. Kata yang jagain anak saya, Ustaz pintar. Kenapa? Iri kan? Mau ke mall pakai uang sendiri, mau ke Alfamart pakai uang sendiri, mau beli mainan terserah. Itu caranya. Dan tahu nggak? Gak apa-apa saya cerita dulu diri saya ya. Baru saya ceramah, ini kan belum masuk ceramahnya. Anak pertama saya 1 hari dia ngaji 5 juz. Dan tiap Jumat dia hatam. Kemarin dia laporan sama saya lagi makan. Abah, saya hatam. Tanda pertama saya itu umur 13 kelas 2 SMP. 5 juz 1 hari, setiap salat dia ngaji. Yang kedua umur 11 tahun 1 juz 1 hari, setiap bulan hatam. Yang ketiga umurnya 9 tahun kelas 3 SD, 3 lembar 1 hari. Yang keempat kelas 1 SD umur 7 tahun 1 lembar 1 hari. Gak apa-apa. Dia sendiri loh, nggak diajarin. Mau anaknya begitu? Ada yang tanya, bagaimana tekniknya? Gampang. Karena 1 juz 50.000. Itu yang pertama, selalu buat iya. Kalau hatam berapa Bu? 1,5 juta. Tambah 1 juta karena bonus. Bonus hatam berarti 2,5 juta. Lumayan. Tapi tidak apa-apa. Jadi semangat, betul tidak? Bu? Betul? Itu betul. Alhamdulillah. Enak juga dia ngaji. Saya bilang niatkan juga buat ibumu nak supaya dapat pahala. Gak apa-apa kalau niatkan buat ibu itu. Dia ngaji. Alhamdulillah. Kenapa ceritanya dia segitu? Gara-gara guru ngajinya dari Makassar 2 orang. Minta pulang dia. Aku, baiklah. Honornya aku kasih langsung ke anak. Benar tidak?
Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bu, silakan buka catatan. Saya kasih catatan. Di handphone, Bu, di handphone. Ya Allah, ya Allah. Di note itu gunanya handphone. Jangan direkam ceramahnya. Kalau kapan direkam ceramah saya, dikhawatirkan dihapus. Kalau memorinya penuh. Kalau memorinya penuh, dia cari video terlama Ustaz Maulana hapus. Bu, hari Rabu saya kasih libur. Pak Camat minta tolong hari Rabu kasih libur. Kenapa Ustaz? Karena itu hari nyepi. Kan hari Kamis puasa orang kan? Muhammadiyah sudah putuskan hari Kamis. NU kayaknya hitungannya sama deh. Saya lihat-lihat itu hitungannya sama. Insyaallah hari Kamis. Pemerintah juga kayaknya sama. Insyaallah. Lebarannya gimana? Sama juga. Sama-sama 1 Syawal. Gak tahu lah tanggal Masehi. Jamaah, tulis ya. Marhaban ya Ramadan kan? 1. Hari Rabu maghrib jangan kemana-mana, di rumah atau di masjid. Ini 1. Kalau dapat pengumuman Ramadan sudah tiba, langsung sujud syukur. Itu yang pertama dilakukan. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Langsung sujud syukur. Jadi jangan di jalan. Maghrib di jalan. Sujud syukur kok di jalan. Ditabrak mati lah kau. Bagusnya di rumah pada waktu maghrib. Jelang Ramadan nunggu nonton Trans TV, CNN atau Trans 7. Nonton. Tunggu pengumuman dari pemerintah, Menteri Agama. Oke? Kalau diumumkan Ramadan besok, langsung sujud syukur. Oke? Yang kedua, tulis. Lihatin ya. Berapa sayang? Oh, ngantuk. Memang maaf ya, anak yatim itu ada setan di wajahnya. Iya, sehingga orang tidak menyukainya, supaya orang tidak menyantuninya. Itu bahayanya setan. Karena pahala menyantuni anak yatim itu bersama dengan Nabi di surga. Itu jahatlah setan. Makanya orang yang bisa mendidik anak yatim, memelihara anak yatim, orang hebat itu. Makanya yang lain jangan protes. Korban. Cuaca bagus karena ada pawang. Beliau berdiri di sini, saya tahu dia jaga itu awan. Seperguruan sama Rara. Rara pakai mangkok. Mangkoknya ada di atas, dipakai mie. Soalnya ada bakso di atas. Makasih banyak baksonya. Saya sebenarnya puasa, kan puasa saya 3 bulan, Rajab, Syaban, Ramadan. Hari ini saya tidak puasa karena saya tahu kalau Pak Camat bikin acara pasti kasih makan itu. Gak pernah mengecewakan. Saya tahu dia. Hebat. Alhamdulillah. Jamaah. Yang ketiga. Oh, baru kedua. Coba sugesti yang kedua itu. Coba sugestikan tubuh. Karena yang membuat kita malas kita sendiri. Malas Ramadan, malas tarawih, malas ngaji karena diri kita. Coba. Yang pertama tadi apa? Sujud syukur. Yang kedua, kasih sugesti diri kita dengan cara meminta, ya Allah. Ayo. Berikan kami rezeki.
agar bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Saya sengaja jalan-jalan supaya ini ada kerjanya. Ini duduk terus aja, dia goyang-goyang dong. Ya Allah, saya yakin isi saya masuk surga. Setiap ada yang memimpikannya, tahu nggak? Karena beliau bangun masjid, lantai 1 aula, lantai 2 masjid, lantai 3 dia bikin sekolah, lantai 4, lantai 5 wisata religi, ada Ka'bah, macam-macam. Coba minta list saya. Aduh ya Allah, ibu mau masuk surga, meninggallah lebih dahulu. Oh ajan, kita jawab azan. Allahu Akbar. Siapa yang tidak jawab azan dicabut imannya. Iya, bikin malas. Orang yang jawab azan dikuatkan imannya karena ada syahadat di dalamnya. Itu maknanya. Asyhadu Allah. Itu yang membuat imannya kuat orang kalau orang baca jawab azan. Saudara Muhammad Rasulullah. Saudara Muhammad Rasulullah. Ini buku di hidung. Isap baca salawat. Atas, bawah, tengah. Supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi. Saudara Muhammad Rasulullah. Saudara Muhammad Rasulullah. Marhaban bihi Muhammad. Isap baca salawat, masuk atas, bawah, tengah. Karena Nabi Adam waktu masuk surga kaget ada tulisan selamat datang di Muhammad, maka diperlihatkanlah wajah Nabi Muhammad di kukunya. Iyalah salat. Baca la haula. Ini mau ceramah saya kasih lama-lama sampai habis jualannya orang. Pak Camat sudah diajari kantornya sama beliau, kasih lagi ya itu. Bagus banget suaranya. Asli Bima. Oh, Jawa. Jawa apa? Timur. Oh Jawa Timur. Ada Arabnya. Oh, Arab ya. Yang mancung hidungnya kan 3. Orang Arab, orang India, orang Barat. Karena kalau dia nangis dia tarik hidungnya. Kita tidak mungkin mancung. Karena kalau kita nangis nggak usah sakit hati yang besek. Karena orang pesek panjang umurnya. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena irit napasnya. Saya heran, Pak Camat, saya kagum. Coba berdiri yang jemput saya tadi. Berdiri. Yang jemput saya kan tadi pagi kan ceramah di sekolah. Itu kan anak gadis-gadis. Pas dia yang jemput, 2 orang langsung masuk. Saya kaget. Saya ceramah, anak-anak lari perhatiannya kepada, wih, ganteng sosial dia. Orangnya Camat ini sama Cempaka Putih. Iya, itu baru anak buahnya. Pak Camat kan lebih ganteng. Buahnya sudah habis. Jamaah. 1. Sujud syukur. 2. Ya Allah. Kasih gini badannya kan. Ya Allah, kasih aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan Ramadan supaya sehat, tak sakit-sakit. Saya kalau naik pesawat turun dari Mekah bandara, perhatian kepada para penumpang. Saya turun di pesawat, ini doa saya, kaget semua orang. Karena selama saya di Mekah, kalau umroh, alhamdulillah, hatam Quran di Madinah, hatam Quran di Mekah. 2 kali hatam saya. Kaget orang semua. Umroh 4 kali, orang cuma 2 kali. Saya pergi sendiri. Jadi 4 kali umroh, nanti kalau saya berangkat lagi mau 7 kali umroh. Iya, alhamdulillah. Kaget orang. Apa doanya? Kalau saya turun dari pesawat, doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Cocokkanlah tubuhku dengan udaranya, makanannya, dan penduduknya. Kalau saya di Mekah, di Madinah, doanya ini. Apalagi di Raudah kan nggak bisa lama-lama, pasti diusir. Apalagi di Jin Ismail, nggak bisa lama-lama. Orang Islam sudah ditungguin. Mau ini doanya saya, Bu. Singkat saya doanya. Kalau di Mekah, ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di Mekah, kasihlah saya. Amin. Di Raudah, ya Allah, semua yang diminta oleh orang-orang yang berdoa di Raudah, kasih juga kepada aku. Amin. Bisa sudah baca doa? Udah semua. Ayo, ya Allah, berikanlah aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Nah itu jadi sebulan sehat. Iya, itu sugesti dari awal. Yang ketiga, niat sebulan. Nggak usah ikut baca. 3 niat sebulan ya. Tulis niat sebulan. Tulis niat sebulan ya, Bu. Kenapa? Ulama-ulama fikih itu menganjurkan, alhamdulillah baik banget, dibeli semua jualannya itu. Pintar dia. Kasihan. Soalnya pembelinya lari ke sini semua. Lain kali kalau bikin acara nggak usah ada konsumsi, supaya orang belanja semua di situ. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah coba saya berniat. Coba ikut pakai tangan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Itu caranya. Jadi di malam pertama dalam kitab Tanwirul Qulub dianjurkan berniat 1 bulan malam pertama, khusus malam pertama. Kenapa? Karena puasa itu cuma 2 rukunnya, niat dan menahan. Kalau lupa niat, nggak sah puasanya. Jangan sampai malam-malam berikutnya kita ketiduran, nggak sahur. Makanya kalau ibu mau seperti itu, menjadilah istri wali kota. Itu khusus istri wali kota itu. Ada, aku sudah punya. Maaf ya, Ustaz itu spesial. Enggak juga. Jamaah, lanjut. Baru kali ini ada penceramah di tiang bendera. Cuma saya doang. Saya kan tidak bisa ceramah di mimbar, Bu. Oh, nggak mau saya ceramah di mimbar, tidak kelihatan. Lanjut. Tulis. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Cuma ulama menganjurkan jangan sebut bilangannya, nggak boleh. Cuma bilang 1 bulan. Jangan sampai cuma 29 hari. Ya, saya berniat puasa 30, tiba-tiba cuma 29. Jadi 1 bulan ya. Yang keempat, kita ulang dulu. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, sugesti kita. Sugesti kayak Pak Camat, mudah terus sugestinya. Hati-hati, makanya setiap acara Bu Camat harus hadir. Bahaya. Saya juga sampaikan ya, saya tidak pernah marah sama istri karena istri saya tidak memarahi karena takut dilaknat malaikat. Dan saya juga tidak pernah dimarahi istri saya. Tidak pernah dimarahi. Karena bukan masalah, kan saya datang hari Kamis sampai Minggu, tidak pernah istri saya marah. Walaupun dia ada acara, kalau tahu saya datang, dia batalkan semua acara, dia dampingi saya. Tahu nggak kenapa, Bu? Nggak pernah istri saya marah. Biar saya di Jakarta, dibilangin sama keluarganya, nanti Ustaz di Jakarta nikah lagi. Enggak, dia bilang enggak. Saya mikir enggak begitu. Mau tahu apa rasanya?
Karena semua uang dan harta atas nama beliau. Nggak ada rekening saya. Nggak ada saya punya rekening. Harta, rumah atas nama beliau. Nggak boleh itu rumah atas nama suami, nggak boleh. Nggak boleh. Harus atas nama istri. Dalam surah An-Nur, wa qarna fi buyutikum, wanita itu di rumah, berarti yang punya rumah adalah istri. Nggak boleh atas nama suami itu rumah, kecuali rumah jabatan, nggak boleh. Iya, rumah, tanah, mobil, motor tidak ada atas nama saya, atas nama istri saya semua. Sehingga istri saya berkata, "Kak, kenapa atas nama saya semua? Kakak punya apa?" Saya bilang, "Saya kan sudah punya dirimu." Dan tidak berkah kalau uang tidak berkah kalau uang dipegang suami. Jangan. Kalau itu rekam kirim ke suami. Nggak boleh uang itu dipegang suami. Kalau suami yang pegang uang tidak berkah. Begini konsepnya. Tapi kalau istri berkah, gampang masuk, susah keluar. Bayangkan uang parkir bayar 2.000 itu ditagih. Kemarin kan saya bayar parkir. Semua uang receh ditemukan oleh istri. Itu hebat ya istri. Istri saya nanya, "Kang, kenapa, apa alasan kakak semua atas nama saya?" "Kakak kenapa?" Saya bilang, "Enggak. Rumusnya itu memang istri yang punya harta. Karena kapan istri punya harta, harta atas nama istri pasti turun ke anak. Ini kan hartanya istri saya atas namanya. Sekarang balik nama semua ke anak saya. Istri itu, ini rumahku buat anakku, itu mobil buat anak." Begitu. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Suaminya ibu meninggal, tiba-tiba ada orang datang bawa anak bayi. Dia suamiku juga. Ibu bilang, "Terserah. Saya sudah diajarin sekolahnya." Jadi mulai besok hari Senin ya, pergi ke kantor camat, urus semua tanah. Balik nama semua itu. Lanjut, kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tadi? Pak Camat, kalau sudah jam 4 kabari saya ya. Ini tidak boleh, saya mau salat asar. Bukan, iya. Mobil gas mau lewat. Ya. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, tugas di kita. Yang ketiga, niat sebulan. Yang keempat, niat tiap malam. Saya nawaitu sama gadin anadai pardisa ramadana asisanatil lillahi ta'ala. Yang kelima, ini pegel saya. Iya, mana ada orang ceramah begini gak Yanti mas saya? Nggak ada penceramah kayak saya begini. Mau tahu Bu, kenapa saya ceramah jalan-jalan? Karena ketika orang bermajelis, setan datang menusuk kaki-kaki kita, sehingga berubahlah gaya duduknya. Ibu lurah, berubah lu. Kalau saya, setan tidak mungkin menusuk kaki saya, karena setiap mau ditusuk tidak lagi. Mau ditusuk pusing setannya. Jadi biar saya ceramah 2 jam gak terasa. Yang kelima, Bu, yang kelima Bu. Yang kelima, Pak Camat, bisalah kita nanti taruh di sini? Atau acara buka puasa di sini? Tapi saya kan live di TV.
Enggak apa-apa. Enggak, maksud saya gini. Nanti setelah buka puasa baru saya datang. Ya karena saya kan live di TV. Zoom. Apa sih? Saya kalau puasa nggak makan tuh. Nggak makan saya kalau puasa. Siapa yang mengatakan puasa itu menyulitkan? Tidak. Puasa itu menyehatkan. Karena 11 bulan makanan masuk di perut kita. Kalau nasi masuk 4 jam diproses. Ini perut nggak pernah istirahat. Kalau nak daging 6 jam dihancurkan. Kasihan itu perut. Makanya dengan datangnya Ramadan istirahat selama sebulan. Apa sih? Nggak lapar orang puasa itu. Kan jam makannya diputer. Di luar Ramadan berapa kali makan? 3 pagi, siang, malam. 2, 3 pagi, siang, malam. 2, 3 pagi. Nah sekarang saya tanya, Ramadan berapa kali makan? Siapa yang bilang 2, 3 kali? Coba hitung. Sahur, berbuka, satu lagi SSB, sisa-sisa buka. Biasanya kita makan kalau pulang tarawih kan? Masih ada kah? Lanjut. Kita mulai ceramahnya. Yang kelima baca doa. Ini doanya ya. Keluar dari rumah lihat ke langit. Jangan cuma pawang hujan yang lihat langit. Karena kenapa pakai pawang kalau tidak bisa baca di sini? Maksudnya di sininya basah. Orang nggak bisa duduk melantai. Irit juga sini nggak sewa kursi. Pak Camat itu koordinasi sama motor sama saya. Ustaz jam berapa bagus acaranya? Habis maghrib atau asar? Habis asar. Saya bilang habis Jumat aja. Jadi datang makan habis itu. Ini tidak boleh sampai malam. Tidak ada lampu. Lanjut. Bu, bisa dimulai ceramahnya? Yang kelima, keluar dari rumah, lihat ke langit, baca doa ini. Siapa yang baca doa ini, haraplah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ini doa. Catat. Catat. Ini doanya. Baca ya. Nah, ini. Jadi keluar dari rumah, lihat ke langit. Baca. Ini doanya. Sambil tersenyum ya. Tersenyum. Tersenyum. Nah, nanti baca. Kapan itu? Malam pertama, Rabu malam kan? Malam pertama Ramadan. Baca ya. Nah, catat. Ini doanya. Baca. Baca. Ini doanya. Baca. Doanya adalah ini. Catat. Baca ya. Baca. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu marhaban, selamat datang Ramadan, ku sambut datangmu Ramadan. Itu Ramadan tamu. Tahu tamu nggak? Bagaimana kita melayani tamu kita? Ramadan silakan datang, tarawih, dijamu dengan ngaji. Ramadan itu akan nginap di hati kita. Ramadan di hati ya. Di sini nginap. Makanya Rajab Sa'ban dibersihkan hati. Makanya sebelum masuk Ramadan kita tarik dulu ini, saling memaafkan. Ya. Memang Bu, kalau saya ceramah anak-anak juga suka, karena mengira saya temennya. Ramadan, selamat datang Ramadan. Tahu nggak Ramadan? Ramadan itu tamu.
Perlakukan Ramadan bagaikan tamu, muliakan dia karena dia nginap. Kalau dia tidak dimuliakan, dia pergi. Sehingga ada orang baru 3 hari Ramadan sudah tidak muncul lagi di masjid. Betul tidak? Ramadan itu mau nginap, jangan sampai dia cuma di depan pagar baru pulang Ramadan. Kenapa? Karena dia pengantar paket. Dia cuma sampai di pagar saja dia. Atau dia masuk ke dalam pagar tapi tidak masuk dalam rumah, pencatat meteran. LN. Atau masih di ruang tamu, tidak mau masuk ke dalam karena dia pengantar undangan. Tapi ada tamu sampai ke dapur, mau tahu, pengantar galon sama pengantar gas. Bu, coba tulis kemuliaan Ramadan. Siapa yang datang taruh malam pertama Ramadan, tulis. Tidak apa-apa, ini supaya semangat semua taruhnya. Cempaka putih memakmurkan masjid. Jangan taruh di rumah, Bu, di masjid. Di masjid itu bagus taruhnya, ada imamnya, bagus suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kan? Coba salat di rumah. Siapa yang tarik malam pertama Ramadan, tulis. Diampuni dosanya. 2 Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Tulis cepat. 3 Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ya, pelan-pelan. 1 Ramadan. Bukan gue banget. 1 Ramadan diampuni dosanya. Udah? 2 Ramadan diampuni dosa orang tua. Udah? 3 Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan. Itu ibu jualannya bagus loh. Jual perumahan. Mama keong. Rumah keong. Beliin, Bu, anaknya. Ya pergi ke sana ambil. Nanti Pak Camat yang bayarin. Sini rumah keongnya, bawa ke sini. Semua. Soalnya banyak anak-anak di sini. Ada bulura juga kok. Satu. Malam pertama diampuni dosa. Malam kedua diampuni dosa orang tua. Ingat ya, siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal, pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal, pahalanya 100. Sedekah kepada keluarga, pahala 1000. Sedekah kepada anak, 10.000 pahalanya. Sedekah kepada istri, 1000. Dan istri membuatkan kopi buat suami, 1000 sedekah. Kalau begitu bikin kopi 1 ember buat suami. Ibu banyak pahala, tergugur dosanya, tapi suaminya ibu metre. Mana rumah keong? Muter dia. Biarlah, bawa ke sini, kasihan dia. Dia, Bu, dia tadi dengar ceramah begini. Sambil dengar ceramah mau masuk, cuma dia jagain rumah keongnya. Itu orang ikhlas itu. Masya Allah. Soalnya dia tidak dapat tenda dari Pak Camat itu. Bawa sini rumah keongnya. Tepuk tangan dulu. Saya tadi subuh saya bangunnya anak saya salat subuh. Saya lihat rumah keongnya, saya ketawa-ketawa. Pas lihat ini, Ibu, ya Allah, ini harganya berapa, Ibu? Ya Allah, ada potong bumbunya lagi. Ini ibu sendiri yang bikin. Ibu yang bikin.
kecil? Bisa. Ya Allah. Ibu itu bisa masuk rekor muri loh. Bawa perumahan jalan-jalan. Kalau ini harganya berapa? 30, mahal juga ya. Ya, bercanda. Semua anak kecil naik ke sini. Anak kecil ke sini. Hah? Anak yatim ke sini. Sini semua anak yatim. Menggembirakan. Coba hitung. Yang ini 30. Ini 30-nya ada 3. Yang baris. Ini berapa? Ini 5.000. Ini yang enggak itu aja semua. Semua mau dibeli ini. Mimpi apa ibu semalam? Berapa semua? Hebat loh. Daur ulang. Dia bisa daur ulang, Bu. Suaminya aja didaur ulang dia. Ya, Pak Camat, tepuk tangan buat Pak Camat. Ya, yang di atas 10.000 hitung. Ini tukang foto banyak banget kerjanya dia. Ya hitung aja semua. Pak Camat mau bersedekah dengan Ramadan. Bisa diviralkan ini. Pak Camat memborong perumahan untuk dibagi-bagikan kepada yatim dalam bentuk rumah keong. Tapi yang tadi baju merah itu harus perumahan ini yang paling besar karena dia penyebabnya tadi. Mana dia itu? Sini yang baju merah. Sini kamu yang baju merah. Siapa namanya? Abizar. Ini Abizar. Khusus kamu. Jadi kamu tidak usah pergi liburan ke Ancol. Di situ aja bermain. Masya Allah. Senang kan? Nah tuh, padahal cuma 5.000 doang itu. Oh itu 10.000, ini 5.000. Walaupun ini Bu, sesuatu yang kecil tapi membahagiakan. Dan ini awet sampai 10 tahun kalau nggak dimainin. Jangan. Nanti saya ambil haknya anak yatim. Jangan. Aduh. Iya. Saya tidak mau ngambil haknya anak yatim. Ini buat anak saya. Kan Bu Wali sama Bu Camat bilang, Ustaz ambil buat anaknya. Saya kan gak mau dipaksa. Satu buat anak cowok saya, satu buat anak cewek saya. Saya tadi lihat senyum-senyum tadi subuh saya kasih bangun. Salah subuh sayang, kalau subuh Jumat. Saya Pak Camat saya ambil 2 ya buat anak saya. 3. Untung Pak Camat sama bagi-bagian di bawah dan di atas. Udah selamat dek. Anwar. Ini buat Anwar, ini buat Masyita. Ya senang banget itu pasti. Makasih banyak. Kenapa senang? Apa tuh? Jangan buat anaknya ibu, kasihan. Biar buat saya nih. Mana yang antar saya? Gak usah pakai keong. Nanti keongnya mati. Kalau mati nanti busuk rumah saya. Kita mulai ceramahnya ya. 1 apa tadi? Bukan. Malam pertama. Malam kedua. Malam ketiga.
2 tahun diampuni dosa. Malam ketiga diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4, hatam Quran, pahala hatam Quran. Tulis bu, supaya ibu rajin ke masjid. 4, ini senang banget anak yatim, senang banget mereka. Pawang hujannya juga senang. 5, malam kelima, pahala bagaikan salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan, pahala tawaf. 5 salat di Masjidil Haram. Iya. 5 pahala salat Masjidil Haram. 6 pahala tawaf. 7, ini kalau ceramah begini nih, aduh saya senang banget. Apalagi saya sudah dapat rumah. Ini baru saya ceramah di sini, saya dapat rumah 2. Saya sudah ceramah keliling kemana-mana, nggak pernah dikasih rumah. Saya haus kayaknya. Seandainya saya puasa, saya tidak akan mencari minum. Tapi hari ini saya tidak puasa. Bismillah. Enam, pahala tawaf. 7, pahala Nabi Musa. Apa pahalanya Nabi Musa? Menyelamatkan 12 suku. Adalah hebatnya Pak Camat itu, maaf ya Pak, kalau semua masyarakatnya aman, satu kecamatan Bapak dapat pahala 1 kecamatan. Jadi kalau orang semua salat di masjid, Pak Camat boleh keliling kalau Ramadan, lihat semua salat jamaah tertib, ada terbika kan bersama. Tepuk tangan dulu untuk dari kepolisian sama TNI. Jadi itu bagus tuh pahalanya. Tapi kalau ada yang berdosa 1 kecamatan ya. Kalau ada yang kelaparan di 1 kecamatan, Bapak dapat dosanya juga. Makanya harus keliling. Mungkin ada penjual rumah yang lagi. Lanjut. Nah, 8. Siapa yang nangis? Boleh selfie. Oh, saya kira ini udah orang juga. Udah selfie. Fotoin aja foto ya, fotoin. Salam buat Semoga ucapkan terima kasih sama Pak Camat. ya, terima kasih Pak Camat Cempaka Putih. Semoga berkah rezeki berlimpah barokah. Amin. Memang tadi totalnya berapa? 200 kalau nggak salah 200. Nggak boleh salah-salah dong. Iya gitu deh. Udah usia gitu ya. Jadi gampang lupa. Umur berapa? 45. Masih muda. Anak berapa? Anak 3. Dijaga ya. Cocok lagi orang ada suaminya. Inilah derita seorang duda. Semua ditawarin. Andai kata ada kucing lewat disuruh tawarin. Terima kasih banyak. Pak Camat, makasih. Bu, Ibu sudah bisa pulang ya. Ini, Bu, bentar. Ya, kotak. Pak Camat kasih aja. Ya. Ya. Bu, pulanglah. Soalnya sudah habis dagangannya. Maaf ya, itu penjual ember nggak usah kebanyakan.
sudah selesai ceramah saya. 8 pahala Nabi Ibrahim. Pahala Nabi Musa itu menyelamatkan 12 suku loh. Kalau pahala Nabi Ibrahim sampai sekarang Nabi Ibrahim dapat terus pahala. Tiap kita sholat udah dapat pahala jariahnya banyak. 9 begini aja 9 gitu ya, nggak usah terlalu banyak tulisan. 9 tadi kenapa nangis? Hah? Digigit sama keong. Masalahnya itu anak dikasih rumah keong, keongnya disuruh keluar, dia mau masuk. Sembilan pahala Nabi Muhammad. 10 kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Masya Allah. 10 kebaikan dunia akhirat. Kalau kita kan baca doa tiap Rabbana atina, udah dapat itu malah 10. 11 husnul khatimah. Kalau ibu sudah catat ini, baca tiap malam, ibu tidak rela tidak datang ke masjid pasti melihat pahalanya, dan pahalanya ini makin lama makin naik. Saya dulu sebelum ke Trans masih di Makassar, saya kalau Ramadan pergi ke kampung, nggak suka ceramah di kota. Saya ke kampung, bawa santri saya 50 orang, simpan setiap masjid di gunung-gunung, baru nanti setiap hari Ahad ketemu. Saya buatkan konsep 60, 30 tarawih, 30 subuh. Saya senang kalau ceramah kampung. Mau tahu, kalau di kota 10 terakhir Ramadan sudah habis orang. Tapi kalau di kampung kita pasang tenda di depan masjid 10 terakhir Ramadan karena jamaah membeludak. Kalau sementara di kota habis, di kampung membeludak. Kenapa? Karena sudah banyak pulang kampung. Jamaahnya pulang. Iya. 11 husnul khatimah. 12 kaget sebentar anak saya ini, saya pulang bawa ini, dia pasti kabar, dia kaget. Nah, selama ini kalau saya pulang, lanjut. 11 husnul khatimah. 12 wajahnya laksana bulan purnama. Yoma yumpau nabi suruh dikotak tunab wajah, manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang bermacam-macam. Nah ini kita nanti wajahnya bagikan purnama bercahaya senang bahagia. 13 ibu kasih nasi dong. Ibu tuh beli kue untuk lebaran dihabisi 1 toko. 13 terhindar dari segala menakutkan, terhindar dari segala yang menakutkan. 14 disaksikan para malaikat. 15 didoakan malaikat aras. 16 dicatat sebagai penghuni surga. 14 disaksikan para malaikat. 15 didoakan malaikat aras. 16 dicatat penghuni surga. 17 pahala para nabi. Pahala para nabi. Ini khusus di sini loh. Karena Pak Camat baik banget. Saya dikasih bakso di atas. Enak banget. Saya pakai makan bakso pakai nasi loh, Bu. Lapar. Ini makasih anak. Ya apa-apa, makasih dulu ya Allah, baik banget sih. Baksonya masih ada Pak Ustaz, mau lagi. 18 digolongkan orang soleh. 19 digolongkan mati syahid. Saking serunya di ceramah, kucing pun datang loh. Ya kucing lewat juga ditawarin. 19 syahid. Jadi tidak usah pergi bom bunuh diri, datang aja malam 19. 20 surga Firdaus.
21 dibangunkan satu rumah di surga. Di sini aja satu rumah keong bahagia. 22 satu istana. 23 satu kota. 24 doa kita diijabah. 23 dibangunkan satu kota. Jadi kalau ada yang mau jadi wali kota, datang malam 23. 24 doa kita diijabah. 25 terhindar siksa kubur. 26 Ada yang nusuk. Nggak apa-apa, untung ada pekanya. 26 pahala 40 tahun ibadah. 25 oh 27 dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 diangkat derajatnya 1000 derajat. Malah 29 pahala haji untukmu. 28 1000 derajat. 29 pahala haji. Tapi pertanyaannya, Ibu masih ada di masjid 29? Bikin kue alasannya. Giliran suaminya minta, kuenya mana? Jangan ambil di toples, yang di kaleng. Yang di kaleng kue hangus. Kalau bukan kue hangus, kue patah-patah atau kue tidak jadi. Sama malam pertama Ramadan, opor ayam, kari ayam, sop ayam, soto Betawi. Itu awal Ramadan. Pertengahan Ramadan, sop ayam, apalagi aduh, itu dulu kari, hebat itu, dalam bentuk mie instan, cuma rasanya doang. Lanjut, 30 Ramadan, malam 30 diberikan pahala, dipersilahkan masuk surga di pintu mana dia suka, dan diberi titel sebagai hamba Allah. Bu, saya bacakan ya. Malah diperbaiki catatannya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan dia periksa catatannya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala hatam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhir. 11 Ramadan usul hati. 12 Ramadan wajah laksana bulan pertama. 13 Ramadan tadi dadar. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolong ke orang soleh. 19 Ramadan digolong romantisan, dan 20 Ramadan masuk ke surga Firdaus. 21 Ramadan dibangkas 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terindah sisa kubur. 26 Ramadan panas seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilahkan masuk surga di mana disuka. Bu, tutup garis penutup. Tulis, ada 3 yang ditolak Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kata Ramadan, la marhaban. Tidak ada marhaban untukmu. Kutolak kau. Sehingga dia susah puasa, susah tarawih, susah ngaji, gara-gara ditolak Ramadan. Ada 3 manusia ditolak. 1 yang ditolak Ramadan adalah anak yang belum dimaafkan orang tuanya. Anak yang belum gara-gara ini dermawan banget Pak Camat, kucing pun datang menghadap padanya. Bu,
Makanya kalau mau Ramadan, datangi orang tua minta maaf. Orang tua saya sudah meninggal Ustaz, datangi kuburnya, ziarah kubur. Makanya kita ziarah kubur 2 kali, sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Karena khusus Ramadan penghuni kubur istirahat, diliburkan, siksaan dihentikan, pertanyaan ditiadakan selama Ramadan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur nanti setelah Lebaran. Malah takbiran Allahu Akbar, Allah, itu nangis penghuni kubur karena sudah besok 1 Syawal pertanyaan di kubur dimulai lagi, siksaan di kubur dimulai lagi. Makanya 1 Syawal itu penghuni kubur menunggu siapa yang datang ziarah di tanggal 1 Syawal. Makanya 1 Syawal hari Lebaran dianjurkan pergi Lebaran lewat sini, pulangnya lewat sana. Kenapa? Pergi ke masjid Lebaran, pulangnya lewat kuburan. Ada teman saya salah paham. Dia penjual odong-odong. Odong-odong bu, Ustaz odong-odong, Ustaz Cecep Maulana juga namanya. Kerjanya odong-odong, Ustaz juga. Tengah hari tidak ada penumpangnya bu. Dia pergi ke masjid, simpan odong-odongnya, baru berdoa di masjid, ya Allah, istriku butuh uang, anakku sakit, tidak ada penumpang, aku tidak punya uang. Setelah itu dia keluar dari masjid, hilang odong-odongnya. Hilang. Terus dia masuk lagi ke masjid mengadu sama Allah, ya Allah, apa salahku? Aku datang menghadapmu, hilang odong-odongku. Pas keluar dari masjid, odong-odongnya ada. Ternyata dia salah keluar pintu. Waktu odong-odongnya di sini, keluarnya lewat sana. Salah pintu dia. Bu, coba lihat anak-anak, tidak ada. Memang anak-anak itu kita ada malaikatnya bu. Seandainya itu anak-anak kalau orang penceramah lain kan lari, kalau saya kan datang. Karena dikira temennya. Lanjut. Makanya datanya orang tua minta maaf ya. Ustaz datang ke kuburnya jauh, kumpulkan orang, masak, kumpulkan orang, suruh tahlil yasinan khusus untuk orang tua. Karena kita tidak ada waktu untuk ke sana. Lanjut. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang belum dimaafkan sama suami. Makanya istri kalau mau masuk Ramadan datangi suaminya minta maaf. Karena ingat, hanya istri yang berdosa kepada suami, tidak ada suami yang berdosa ke istri. Hanya istri yang berdosa kepada suami, tidak ada suami berdosa kepada istri. Tapi karena suami itu di atasnya dosa, namanya zolim. Bu, mau dimakan sama suami, masak yang enak-enak. Sama orang tua, mau dimakan sama orang tua, bawakan sembako, beras, mie instan, sarden, sirup, bawain uang, beras, minyak. Dan apa itu nak? Kau bawa apa jauh-jauh? Banyak sekali kau bawa. Ini untuk 1 bulan Ramadan mak. Kalau bilang mamanya, terima kasih anak. Apa jawabannya? Jangan sama-sama, maafkan aku mak. Maafkan aku. Coba kalau datang minta maaf tidak bawa sembako. Maafkan saya, minta maaf terus. Sama kalau istri kalau mau dimaafkan sama suami, masak yang enak-enak. Oh, enak sekali masak kamu. Iya pak. Makasih ya mak, yang maafkan aku ya. Yang ketiga, yang tidak ada suami cari suami orang, berang gitu. Yang tidak ada suami ngapain? Kan yang kita bahas yang punya suami bu.
mati. Yang ketiga, yang ditolak oleh Ramadan adalah orang yang belum bermaafan sesamanya. Tidak boleh ada dendam. Orang yang punya dendam sama orang tidak datang Lailatul Qadar padanya. Baiklah, Ketua MUI, dengan ini kami silakan pimpin doa. Hebat. Wow, saya kira nggak berdiri. Hebat loh. Udah 72. Mohon maaf, beliau 72. Maaf, saya 74. Kelahirannya. Silakan doa. Ayo. Wa'fu anna ya karim, Amin. wa'fu anna ya rahim. Allahumma habikal fi haqqil fatihah, bi sirril fatihah, wa bi karamatil fatihah, wa bi syafatil fatihah. Iftah lana abwabal khair, wa ja'alna min alil khair. Allahumma salimna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah, wa ja'al faruqna min ba'dihi tarfaqan ma'sumah. Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang tarik naik. Makasih banyak Tayi. Ayo semuanya angkat tangannya satu. Simpan ke lantai. Ikut. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Semoga kita bisa selalu berada dalam kebaikan. Sekarang tangannya disimpan, diangkat naik ya. Kak Camat bisa sini sama Bu Wali. Bu Camat naikkan tangannya dulu. Angkat tangannya. Wah, diangkat gini. Mohon maaf Bu, tidak ada waktu Bu Wali, Bu Camat, Pak Camat untuk nyentuh semua tangannya. Cukup diginin aja. Gak usah salaman lagi. Kan begitu. Di Ajarul Aswad kan kita disuruh cium. Tapi karena tidak sempat kita angkat tangan baru cium gitu. Kamu angkat tangannya. Sama juga saya ya. Udah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang simpan di dada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, pejamkan matanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Ingat, bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, lukai perasaannya. Ramadan ini banyak orang yang sudah meninggal dunia akibat pandemi. Orang tua mungkin Ramadan tahun ini sudah tidak ada lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa padamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, tangannya orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Dan mudahkanlah mulut, hati, tangan kami untuk mau memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Silakan semuanya berdiri, saling memaafkan. Astagfirullah. Bermaafkan, jangan ada musuh. Saling memaafkan menuju Ramadan. Saling memaafkan. Bu Endah. Astagfirullah minna. Astagfirullah Rabbal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.